Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang e-faktur. Dan di sini menggunakan aplikasi yang namanya e-faktur Dummy. Semoga bagi yang nonton semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Serta bagi yang sudah beraktivitas di luar rumah selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan, serta jangan lupa untuk mengkonsumsi air mineral dan banyak minum vitamin serta makan makanan yang sehat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang e-faktur. Tapi kita di sini menggunakan e-faktur Dummy. E-faktur Dummy itu tidak terhubung dengan internet, sehingga nanti di dalam video ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Oke, yang pertama kita membuka filenya. Nah, di sini saya sudah punya filenya namanya e-faktur Dummy. Nanti bagi para teman-teman yang ingin filenya bisa saya taruh di deskripsi YouTube saya. Di sini kita akan ekstrak. Oke, setelah kita sudah mengekstrak, di sini kita langsung buka saja e-tax invoice application. Oke, kita sambil menunggu. Oke, nah di sini ada keluar tulisan e-tax 40.001 tidak dapat menggunakan e-tax server ini. Nah, di sini kalau bagi teman-teman yang ingin menggunakan, ini langsung saja oke. Nah, di sini pilih database-nya, di sini pilih lokal database, terus kita konekkan. Nah, untuk passwordnya itu adalah admin, A-nya huruf besar. Password untuk nama username-nya maksudnya admin, A-nya itu huruf besar, dan passwordnya 123. Oke. Nah, di sini sudah muncul nama dan NPWP-nya. Kenapa di sini tidak menggunakan untuk PT untuk e-faktur yang kita kerjain ini, PT Tuan Makin Keren. Nah, kenapa? Karena di sini adalah e-faktur Dummy, sehingga ini tidak dapat dirubah di sini karena sudah bawaan dari e-fakturnya sendiri. Oke, setelah itu sudah masuk ke dalam tampilan e-fakturnya, sehingga kita yang langkah pertama kita harus masukkan referensi. Nah, di sini ada lawan transaksi, barang atau jasa, referensi nomor faktur, administrasi user, dan setting aplikasi. Kita akan menggunakan menu dari referensi nomor faktur. Ini sudah ada, ini bisa kita hapus. Baru setelah itu kita akan rekam range nomor faktur. Di sini kita buka 000 karena di sini kita mengerjakan untuk masa Oktober, sehingga di sini kita buat 10 dan di akhir ini adalah nomor fakturnya. Ini bisa kita lihat di sini. Maaf. Nah, di sini tuh nomor faktur terakhirnya itu adalah 000 1.500, sehingga di sini kita bisa merekamnya 000 1.500. Nah, oke. Selanjutnya kan di sini 1.500. Jadi itu nomor faktur terakhirnya, sehingga nomor faktur awal itu adalah 1.501. Nah, di bawahnya juga seperti ini, 000 10 000. Terus di sini kita tambahin 1000, jadinya 2.500. Nah, terus kita rekam nomor faktur. Nomor faktur berhasil direkam. Nah, setelah itu kan muncul di bar ini berarti nomor fakturnya sudah terekam. Setelah itu kita bisa close, kita masuk lagi ke menu referensi, dan kita masuk ke dalam menu lawan transaksi. Lawan transaksi ini fungsinya untuk apa? Untuk menginput data dan NPWP dari lawan transaksi untuk PT tersebut, mulai dari penjualan dan pemasukan. Yang dimaksud itu adalah pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, di sini sudah terlihat tampilannya. Di sini kita tambah. Nah, tahunya NPWP dari mana? Dari soalnya. Nah, di sini ada soalnya, ada toko mainan ceria untuk customernya dan untuk vendornya. Nah, kita bisa langsung input datanya di sini. Kita input datanya di sini. Coba kita menggunakan copy paste. Oh, ternyata tidak bisa. Ternyata harus input secara manual. Oke, di sini kita buat toko mainan ceria.
toko mainan ceria. Untuk alamatnya karena di sini tidak disediakan. Nah, tidak disediakan alamatnya di mana, sehingga kita untuk mengisinya itu caranya begini. Ini kita buat di sini. Nah, di sini kita garisin aja. Ini wajib diisi semua, teman-teman. Wajib diisi semua. Ini wajib diisi semua. Oke, langsung kita simpan. Adanya error. Berarti di sini kode posnya harus diisi juga. Oke. Di sini lawan transaksinya ini, sehingga kita membuat lawan transaksi baru, yes. Nah, di sini kita buat lagi. Nah, di sini ada PT KIDI. Nah, sama seperti tadi, ini bisa kita kosongin aja. Kita buat seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Terus kita merecord atau merekam data lawan transaksi dari PT dari Tuan Makin Keren. Itu. Oke. Halamannya juga sama seperti tadi, kita kosongin. Oke, lanjut terus. Kita menginput datanya, data dari lawan transaksinya. Ternyata di sini NPWP-nya di sini ada kesalahan sedikit. Di sini harusnya 2. Ini adalah Arif. Nah, untuk alamatnya kita kosongin juga. Oke, langsung kita simpan. Oke, selanjutnya di sini kita masukin lagi. Terus kita input datanya. Di sini ada Kementerian Sosial. Atau halamannya juga tidak ada, bisa kita kosongin saja. Lagi. Terus di sini ada bendaharawan, NPWP tidak kelihatan, kita bisa langsung masukin. Alamatnya juga di sini kosong ya, tidak ada alamatnya. Sini kita bisa langsung simpan. Oke, lanjut. Sini ada Dani Rahmanto. Jadi kalau mengerjakan e-faktur ini itu sebaiknya untuk NPWP-nya atau mungkin customer atau vendor itu dimasukin aja semuanya, sehingga ketika nanti mungkin di dalam soal itu ada
sehingga mungkin di dalam soal itu ada yang bertambah, bisa langsung dimasukin gitu. Tadi di sini saya lupa, oh ternyata Bapak Dani Rahmanto sudah, sehingga ditambahkan lagi di sini, tambahkan lagi. Oke, di sini ada PT Mozoni. Nah, untuk alamatnya juga di sini kosong, alamatnya juga kosong, RT RW-nya nolin aja. Yang penting untuk RT RW ini dia harus ada angkanya minimal 0. Angkanya itu minimal 0. Oke, kita rekam. Terus di sini kita masukin NPWP dari pemainan nama saya sendiri, berarti di sini ya, teman-teman. Nah, di sini kita buat nama saya sendiri ya, teman-teman. Nama saya sendiri. Oke. Untuk RT RW juga dikosongin aja supaya sama dengan yang lainnya. Di sini saya kosongin. Oke, di sini ada vendor. Vendornya itu kita masukin juga di sini 01 252 322 1546. Nah, di sini ada PT Telkom. PT Telkom. Nah, untuk alamat dari PT Telkom sendiri juga tidak ada dalam soal. Nah, jadi kita kosongin saja seperti ini. Nah, kita kosongin saja. Memang kalau masukin masukin PWP ini kita harus benar-benar teliti ya. Kalau enggak nanti kadang dia bisa nggak valid, atau mungkin salah KPP, atau mungkin nama perusahaan salah juga untuk nama perusahaannya gitu, teman-teman. Sini ada PT Mosino Indonesia. Oke, alamatnya juga di sini tidak ada, sehingga kita mengosongin aja seperti ini. Seperti dibilang tadi, untuk RT RW serta kode pos itu wajib diisi dengan angka, jangan digarisin seperti alamatnya, karena nanti dia bisa tidak terinput, atau dia bisa saja error. Nah, kita masuk ke PT Redensu. Nah, NPWP di sini tidak valid. Nah, ini maksudnya tadi teman-teman yang tidak valid. Nah, di sini kan ada kesalahan memasukkan NPWP-nya, jadi harus lebih teliti lagi. Nah, di sini pasti untuk halamannya juga kita kosongin. Oke. Kita input lagi di sini untuk CP Grapari. Coba CP Grapari. Itu halaman juga di sini kosong. Kita lanjut lagi, kita simpan. Sini ada PT Kilat. Di sini ada PT Kilat.
alamat dari PT Kilat sendiri juga kosong. Oke, terus ada PT Parkit, kita masukin PV juga. Oke, ada PT Parkit, bisa kita kosongin. Dua lawan transaksi lagi ya teman-teman, kita akan masukin. PT Serviksu, alamatnya bisa kita kosongin. Terakhir PT Roboku 01 471 454 7 521 PT Roboku, nama saya nih teman-teman, nama saya sendiri PT Roboku Rizky Eka. Nah, untuk alamatnya juga biar sama dengan yang lainnya, saya kosongin juga. Oke, untuk lawan transaksinya sudah selesai diisi, sehingga kita balik lagi ke e-fakturnya. Nah, ini sudah terisi semua, ada 18. Setelah itu apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian barang atau jasa di referensi juga. Nah, kita bisa masuk ini, bisa kita tambah. Nah, di sini kode barang atau jasa. Nah, kita bisa lihat di soalnya. Di sini sudah saya kuningin. Nah, di sini ada penjualan atau penyerahan. Di sini sudah toko mainan ceria. Karena di sini tidak ada yang namanya kode barang atau jasa, sehingga kita tidak perlu ini membuatnya. Kita buat aja kode barangnya. Contohnya begini. Contohnya itu mainan tipe A12. Nah, di sini kita buat aja di sini mainan aja ya teman-teman. Nah, di sini ya namanya itu tipe A12. Nah, di sini harganya itu berapa? Bisa kita lihat di sini. Di sini kita lihat harganya itu karena udah saya buat nih. Nah, di sini kita buat dasar pengenaan pajaknya itu 5.100.000. Karena di sini adalah uang muka, sehingga dibuat di sini 5.100.000. Sorry, mulai kebanyakan. Nah, di sini langsung bisa disimpan. Nah, kita bisa rekam lagi. Terus di sini tuh ada diserahkan 300 unit mainan. Kita buat mainan lagi, terus di sini tipenya B14. Oke, setelah itu harganya berapa? Harganya itu sudah saya buat di sini perhitungannya 55.500.000. Dapatnya dari mana? Dari 185 dikali sama 300 unit. Di sini dapatnya dari mana? Dari 185 juta dikali 300 unit, sehingga hasilnya 55 juta
500.000. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung simpan. Nah, di sini ada kode barang atau jasa sudah terdaftar, sehingga di sini tidak boleh sama, sehingga kita bisa nambahkan angka 1 di sini. Bisa kita ini lagi, kita input lagi. Nah, jadi ini semua tuh harus diinput seperti gini teman-teman. Nih, menerima pembayaran. Nah, di sini kita bisa buat lagi mainan 2. Di sini namanya tipe X15. Tipe X15. Nah, di sini harganya berapa? Harganya itu sebesar karena di sini teman-teman nih, ini kan di sini kan tipe X15 nih. Ini kan di sini kan tanggal 27 September. Ini sudah diserahkan tanggal 27 September 2019 dan invoice diterbitkan pada akhir Oktober, sehingga tidak usah diinput gitu. Nah, di sini kita masukkan ke tanggal 9. Di sini tanggal 9 itu ada mainan 2 tipe R18. Tipe R18 sebesar jumlahnya itu 28.575. 28.575. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung simpan. Bisa langsung simpan di tanggal. Terus kita masukkan lagi mainan 3 di sini. Tipenya itu ada. Nah, di sini tuh kepada Kementerian Sosial, berarti Z21. Z tipe Z21. Di sini harganya itu 8224. Nah, di sini katanya sudah termasuk PPN. Nah, jadi kita harus mencentrangnya seperti contoh sesuai soalnya. Kita rekam lagi. Terus di sini ada tanggal 10, terus di tanggal 12 menerima SSP. Karena menerima SSP ini kita nggak usah masukin ke dalam ininya, referensi barang atau jasanya, sehingga kita langsung aja masuk ke tanggal 15 menyerahkan 1 unit sedan 82 juta, sehingga kita di sini langsung saja sini kita buat di sini sedan kan. Nah, di sini kita buat sedan. Harganya tuh 82 juta. Nah, di sini kan tidak terusnya, tidak ada termasuk PPN atau enggaknya. Jadi kita centrangan itu harus dihapus. Kita input lagi. Terus di sini ada. Nah, di sini ada menyerahkan 40 set mainan anak-anak tipe C17. Tipe C17 senilai 125 juta. Berarti di sini kita buat mainan 4. Mainan 4 tipe C17. C17 di sini seharga 125 juta. Karena di sini tulisnya tidak termasuk PPN, sehingga centrangan tidak usah dibuat. Oke, di sini kita buat lagi di tanggal 22 Oktober itu ada menyumbang 100 mainan anak-anak ke panti asuhan. Nah, itu masukin aja. Ini berarti mainan 5, namanya tipe R08. Nah, di sini harganya 7.500.000. Oke, kita langsung simpan. Selanjutnya di sini ada
Nah, menerima nota retur. Nanti menerima nota retur ini kita masukinnya di ada bagiannya tersendiri. Terus di sini ada pembelian atau perolehan. Nah, di sini kita bisa masukin juga di ininya di membayar uang langganan Telkom. Itu bisa kita masukin juga. Nah, jadi ini di sini kan untuk pembelian atau perolehan ini kan termasuk bukan pajak masukan, sehingga tidak usah dimasukin. Terus di sini ada tanggal 5 Oktober pembelian spare part mesin produksi. Ini kan termasuk berarti PM. Nah, di sini kita buat. Oke, udah. Untuk pajak masukan nanti aja kita inputnya, kita tutup di sini. Nah, sini udah terinput. Oke, kita close lagi. Nah, terus di sini ada fakturnya. Di sini ada pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, dan retur pajak masukan. Nah, di sini kita buka administrasi faktur, rekam faktur. Nah, ini kita udah masuk ke input fakturnya. Di sini tuh ada kepada pihak yang bukan pemungut PPN, kepada bendaharawan, kepada pemungut selain, dan ini tuh adalah kode transaksinya. Kode transaksi 1 2 3 4 5 sampai 9. Dan di sini tuh ada jenis fakturnya, ada faktur pajak pengganti dan faktur pajak normal. Nah, di sini kita masukin faktur pajak keluaran terlebih dahulu. Kita lihat dari ini. Nah, di sini ini tanggal 3 Oktober. Jadi, sebelum itu kita harus merubah dulu di sini. 3 Oktober 2019. Maka di sini kita buat 03/10/2019. Nah, di sini ini untuk lapor SPT itu langsung otomatis terganti ya. Langsung otomatis terganti. Nah, di sini sudah terlihat nih. Ini kita langsung bisa lanjut. Oke, di sini kita akan membenarkan nomor faktur pajaknya. Ternyata nomor faktur pajak yang diinput tadi ini adalah salah sebenarnya. Jadi itu begini, ini kita hapus dulu. Jadi kalau tadi di video di awal tadi itu mungkin faktur pajaknya itu di sininya ini kan 000, di sini 10. Sebenarnya ini bukan 10 tapi 19. Ini merupakan tahun pajaknya. Ini 15/001. Tuh gitu teman-teman. Jadi tadi videonya itu jadi sebagai pembelajaran juga, sehingga di sini tuh adalah tahunnya. Karena maaf juga karena saya sedikit lupa. Nah, sini kita rekam fakturnya. Oke, di sini bisa ini. Terus kita kerjain pajak keluaran dulu. Rekam faktur. Nah, di sini kita harus merubahnya dulu. 03/10/2019. Oke. Setelah itu di sini akan berubah sendiri. Kita lanjut. Nah, di sini kan kita transaksi dengan toko mainan Ceria. Kita buka di sini. Ini toko mainan Ceria. Lanjut. Terus di sini ada rekam transaksi. Nah, di sini kita buka aja rekam transaksi. Kita buka di sini, kita cari. Nah, di sini kan toko Ceria itu kan tipenya A12 nih, tipe A12, sehingga kita klik nih tipe A12. Nah, langsung kita simpan. Nah, itu teman-teman. Jadi tadi itu ada kesalahan dalam menginput faktur pajaknya. Langsung di sini kita tutup, terus di sini kita simpan. Oke, kita kan mau rekam baru lagi. Tadi di tanggal 5 Oktober. Nah, di sini kita lihat tanggal 5 Oktober transaksi dengan bukan bendaharawan PT Kidi, sehingga ini kita buat 5 Oktober 05/10/2019. Lanjut. Di sini ada, kita cari di sini ada toko Kidi. Nah, lanjut ya, toko Kidi. Di sini rekam transaksi F. Langsung aja kita cari. Nah, tadi dengan ini tipe B14, langsung saja. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, kita tutup. Nah, di sini sudah langsung nih, sudah terinput seperti otomatis.
Nah, di sini kita lagi lihat soalnya. Karena di tanggal 7 ini kan menerima pembayaran itu tanggal 27 September, sehingga tidak usah diinput. Di sini ada menyerahkan mainan kepada Bapak Arif. Nah, di sini kita input. Nah, di sini tanggalnya tanggal 9. Tanggal 9. Sembilan 10 2019. Oke, langsung saja ini lanjut. Terus di sini kita tadi ada dengan Bapak Arif. Ini Bapak Arif. Lanjut. Sini rekam transaksinya. Nah, di sini kita lihat tipe mainan R18. Nah, di sini kita lihat 28575. Oke, kita simpan di sini. Nah, sini tutup. Nah, lalu di sini kita bisa langsung simpan untuk data Bapak Arifnya. Selanjutnya setelah itu kita lihat di sini menyerahkan mainan tipe 18 ke Bapak Arif sudah. Di sini menyampaikan tagihan senilai 8 juta kepada Kementerian Sosial. Nah, di sini kita masukkan. Nah, jangan lupa untuk nomor transaksinya itu harus dirubah. Di sini kepada pemungut bendaharawan. Untuk tanggalnya itu tanggal 10 Oktober 2019. 10/10/2019. Langsung kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat, kita langsung cari. Nah, di sini ada bendaharawan. Nah, di sini kan udah muncul. Terus kita rekam transaksi, kita cari. Di sini apa yang diserahkan kepada bendaharawan itu? Nih, di sini adalah mainan tipe Z21. Ini langsung kita simpan. Oke, selanjutnya itu kepada menerima SSP dari bendaharawan. Menerima SSP bendaharawan itu tidak perlu dimasukin. Jadi kita langsung masuk ke tanggal 15, menyerahkan 1 unit sedan. Karena di sini kan pembelian bekas, sehingga kita membuatnya penyerahan aktiva pas nomor 9. Di sini tanggal 15, sehingga kita buat 15 Oktober 2019. Lanjut. Nah, di sini kepada siapa penyerahannya? Kepada Bapak Dani Rahmanto. Jadi kita buat sini ke Bapak Dani Rahmanto. Lanjut, rekam transaksi. Seperti ini aja caranya. Nah, ini sudah kelihatan. Nih, 82 juta. Langsung kita simpan. Terus kita masuk ke 17, tanggal 17 Oktober. Kita ganti dulu tanggalnya. 17/10/2019. Kita lanjutkan di sini. Nah, tanggal 17 Oktober tuh kita bertransaksi dengan siapa? Kita lihat lagi transaksinya dengan PT Mozone. Lanjut. Nah, di sini rekam transaksi senilai berapa tadi? Tipe C17 125 juta. Langsung kita yes, kita tutup, simpan. Yes. Oke. Selanjutnya tadi menyumbang 100 set mainan tipe R08 7.500.000 kan. Berarti di sini kita langsung saja tanggal 22 bulan 10 2019. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita cari. Oke, sebentar. Nah, di sini kepada PT Asuhan PT Bank Mandiri sebesar 20%. Ya kan? Berarti di sini kita buka. Nih, di sini. Di sini aja kita buat. Sorry, kita lanjutkan.
lanjut sebesar 7.500.000. Oke. Oke, langsung kita simpan di sini. Oke, setelah itu ini kan kita sudah menyelesaikan pajak keluarannya. Langsung kita input. Untuk merekam faktur baru tidak. Nah, sudah terinput untuk data pajak keluarannya. Oke, setelah itu di sini kan ada juga dalam soalnya itu ada retur. Nota retur. Nota retur ini masuknya ke dalam faktur pajak keluaran. Retur pajak keluaran kita buat di sini. Terus kita rekam faktur. Nah, di sini kita buat NPWP lawan transaksinya. Nah, NPWP lawan transaksinya itu dengan siapa? Dengan toko mainan Liza. Nah, di sini dengan toko mainan Liza. Nah, karena di sini kan tadi menggunakan nama saya, jadi menggunakan nama saya saja. Untuk nota returnya itu ada, bentar, biar saya buat. Nomor nota returnya itu kita lihat lagi di sini. Di sini ada nggak transaksi dengan Liza? Liza, coba kita lihat di pembelian. Nah, jadi gini, untuk toko mainan Liza ini itu 27 September itu ternyata tidak ada. Jadi sehingga returnya ini dianggap tidak ada gitu. Terus kita langsung masuk pajak masukan. Rekam fakturnya. Nah, di sini nomor fakturnya itu ada di dalam sini. Nah, di sini ada PT Redensu ya, teman-teman. Nih. Kita buka di sini PT Redensu. Nah, di sini. Untuk tanggalnya itu tanggal 2 Juni 02/06/2019. Oke. Nah, di sini nah, karena di sini kan menerima faktur pajak tanggal 2 Juni 2019, tapi kan di sini 6 Oktober, sehingga kita masukin saja. Nah, itu kita masukin. Sorry, di sini kita rubah. Di sini tanggal 10, tanggal 06. Sorry teman-teman, tidak kurang teliti. 6/2010. Sini kita buat nih. Kita simpan. Oke. Terus di sini ada lagi tanggal 9 Oktober mengeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, ini tuh kita tandain dulu, kita merahin. Ini merupakan pajak impor. Kita di sini mengerjakan yang pajak masukan dalam negeri dulu. Nah, di sini kita buka. Sini kita buat di sini untuk CP Grapari 01. Oh, nah di sini kan untuk CP Grapari kan tidak tersedia faktur pajak. Nah, di sini kan tidak ada, sehingga tidak bisa dimasukkan karena untuk faktur pajaknya sendiri tidak ada. Nah, di sini masuk ke PT Kilat.
Di sini PT Kilat untuk faktur pajaknya itu faktur pajak itu 040 000 19 000 1462. Nah, di sini kita buat PT Kilat. Cari, ini adalah NPWP yang kita masukkan tadi. Untuk tanggal fakturnya 14 Oktober 16. Untuk DPP-nya itu sebesar Kilat tuh 625.000. Nah, di sini kita langsung simpan. Nah, terus di sini ada PT Parkit. Di sini ada nomor faktur pajaknya. Jadi buat yang ada nomor faktur pajaknya itu bisa diisi dan bisa dikreditkan gitu. Jadi kalau nggak ada nomor faktur pajaknya itu nggak bisa dimasukin gitu, karena dalam mengisinya itu wajib ada faktur pajaknya. Di sini ada PT Parkit, udah kita masukin tadi PT Parkit. Untuk ininya tanggal 23 Oktober 19. Untuk DPP nya itu sebesar 125 juta. Kita simpan. Yes. Nah, di sini ada membayar PPN atas jasa perbaikan Serviksu. Di sini ada nomor faktur pajaknya juga. Ini kita buat 010 000 19 1756. Ini ada PT Serviksu karena udah kita input tadi datanya. Oke, di sini tanggal fakturnya itu tanggal 27 Oktober. Oke, setelah itu jumlah itu sebesar 1.330.000. Kita simpan. Nah, di sini juga ada nota retur. Jadi nota retur itu masuknya di bagian nota retur pajak masukan. Nah, di sini sudah kita tutup. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kan tadi kita ada salah masukan nih. Jadi kita harus ubah fakturnya. Ini kita buat tanggalnya tadi PT Moxino, tahu tuh tanggal berapa sih? Nah, PT Moxino itu tanggal 5 Oktober. Jadi di sini kita buat 05 Oktober 05 10. Kita simpan. Terus ini PT Redensu. PT Redensu tadi ketinggalan tertinggal ininya. PT Redensu 54.750.000 tanggal 6 Oktober. 54.750 tanggal berapa itu? Tanggal 6 Oktober. Kita simpan. Nah, ini fakturnya sudah kita input. Nah, di sini kita bisa close. Terus sini kita menggunakan faktur pajak retur faktur pajak masukan. Nah, di sini kita rekam retur. Sini kita buka lagi soalnya. Nah, di sini tuh ada pengembalian PT pengembalian. Berarti di sini kita buat pulang transaksinya itu PT Roboku atas nama saya. Terus di sini nota returnya itu kita buat aja. Oke, terus di sini
Nah, di sini tanggal fakturnya itu terus nomor dokumen returnya itu ada NR garis 41 garing X ring 9. Tanggal returnya itu 28 Oktober 28/10/2019. Masa pajak returnya udah. Nah, untuk DPP nya itu sebesar 32 juta. Sini udah, kita simpan. Oh, di sini mengirim kembali dengan nota retur. Nah, di sini kan untuk transaksinya nggak jelas nih, berarti untuk nota retur ini tidak bisa digunakan, sehingga tidak usah dimasukkan. Terus di sini kita menggunakan dokumen lain. Dokumen lain itu pajak masukan. Karena tadi kan di dalam pajak masukan itu ada impor. Nah, di sini itu ada nih nilai impor, sehingga kita bisa masukkan sini normal impor BKP. Nah, di sini nama lawan transaksinya itu adalah kita bilang nama lawan transaksi itu adalah Singko. Nomor PIB nya itu ini diasumsikan ya teman-teman, soalnya nggak ada namanya. PIB nya tuh nomornya 002452. Oke, setelah itu masa pajaknya dasar pengenaan pajaknya itu adalah 134 juta. Oke, 001. Di sini langsung kita simpan. Untuk merekam lagi karena tidak ada. Oke, kita sudah mengisi untuk faktur pajak keluaran, terus faktur pajak masukan, terus di sini ada retur pajak keluaran tidak ada, terus di sini ada retur pajak masukan itu tidak ada juga. Nah, di sini ada dokumen lain tuh pajak keluaran tidak. Untuk ini dokumen lain ini artinya itu apa? Untuk impor, dari si PT tersebut gitu. Ini maksudnya pajak keluaran itu ini untuk ekspor barang dari luar negeri. Untuk ekspor barang ke luar negeri kalau pajak keluaran ini. Terus di sini ada juga dokumen untuk returnya, terus ini ada pajak masukannya. Karena di sini tadi ada pajak masukan impor barang dari Singko. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mengisi semuanya, sudah mengisi fakturnya, setelah itu kita jangan lupa untuk ke bagian manajemen upload. Terus di sini pilih profil KPP. Nah, di sini kan ada PT Sinchan. Untuk PT Sinchan ini ternyata tidak bisa diganti nama dan nama KPP dan alamatnya. Jadi di sini kita buat aja kode posnya 20 nomor teleponnya itu 061 777 888, nomor HP-nya itu 0812 888 999. Untuk fax-nya itu kita buat sama aja nomor HP-nya ini
copy paste. Nah, di sini penanda tangannya itu atas nama saya sendiri. Jabatannya itu direktur. Nah, ini asumsi aja karena di dalam soalnya tidak ada untuk penandatanganan jabatan. Terus kita klik yes. Nah, karena kita menggunakan SPT e-faktur dummy, sehingga untuk membuka SPT-nya itu kita harus mengclose dulu, mengclose e-fakturnya ini. Setelah kita mengclose, kita membuka kembali aplikasinya. Sambil menunggu, kita buka aplikasinya. Nah, sini udah keluar. Ini muncul seperti lagi, kita okein. Terus kita connect. Nah, di sini kita buat admin. 1, passwordnya sama. 1 2 3 login. Nah, tetap keluar seperti ini. Untuk membuka SPT-nya, kita langkah pertama tuh harus membuka fakturnya. Kita buka, terus kita lihat, kita lihat detail, atau kita perbaruin. Nah, di sini kan sudah ada nih. Di sini kita blok semua. Kita blok semua, lalu kita upload. Fungsinya mengupload ini untuk mengupload ke SPT. Nah, siap diproses. Oke. Nah, sudah terupload. Untuk faktur pajak masukan juga kita perbaruin. Nah, di sini kita upload juga. Kita blok semua, terus kita upload. Oke, sudah kita upload. Setelah itu, kita lihat lagi di sini ada retur pajak masukan. Nah, di sini kita upload retur. Nah, maksudnya kita perbaruin dulu. Nah, ternyata returnya itu tidak ada. Retur pajak itu tidak ada, dan retur pajak masuk keluaran juga tidak ada. Langsung kita masuk ke dokumen lain. Di sini ada pajak masukan. Nah, di sini tidak usah diupload. Setelah itu kita buka SPT, terus kita pilih posting. Masa pajaknya kan bulan 10 tahun 2019. Nah, di sini cek jumlah dokumen PKPM. Nah, baru kita posting. Oke. Setelah kita posting, kita keluar. Di sini kita buka SPT. Nah, di sini buka SPT-nya itu kita perbarui tampilan. Terus di sini kita buka SPT untuk diubah. Nah, di sini kita buka formulir lampiran A1. Nah, di sini kan tidak ada A1-nya. Terus kita buka lagi formulir lampiran A2. Nah, di sini sudah terlihat ini lampiran A2-nya. Terus di sini kita buka lagi formulir lampiran B1. B1 tidak ada. Terus kita buka lagi di sini formulir lampiran B2. Nah, ini ada, sudah terisi. Terus di sini ada formulir lampiran B3, sudah terisi juga. Terus di sini ada formulir lampiran 1111 AB. Nah, di sini ada ekspor BKP. Terus di sini ada penyerahan. Di sini ada penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak gunggung itu tidak ada dalam keterangan tambahan. Terus di sini ada impor BKP. Nah, di sini sudah ada. Terus di sini ada bagian 3. Nah, di sini ada kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Kita lihat dalam soalnya. Di dalam soal itu ternyata ada kelebihan bayar bulan Mei 1.200.000. Nah, di sini bisa kita kompensasikan ke dalam masa pajak Oktober 1.200.000. 1.200.000. Rp1.200.000. Rp1.200.000. Sini kita bisa lihat. Nah, di sini sudah Nah, di sini 1.200.000. Nah, sudah. Terus hasil perhitungan
kembalian pajak masukan yang telah dikreditkan. Nah, tidak ada. Nah, di sini kita sudah bisa simpan. Kita bisa simpan. Terus di sini kita bisa buka lagi SPT, terus di sini kita klik formulir induk. Nah, di sini tidak terutang PPN. Nah, di sini kan ada di sini ada PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama, tidak ada. Di bagian H ini tidak ada juga. Terus di sini ada jumlah dasar pengenaan pajak atas membangun sendiri. Di sini membangun sendiri itu sebesar 315 meter kuadrat, karena di dalam PPN membangun sendiri itu minimal itu harus 200 meter kuadrat hanya untuk bangunannya saja. Untuk perolehan harga tanah itu tidak usah dimasukkan. Jadi kita menghitungnya gini, berarti 675 juta dikurang 330 juta, 345 juta yang boleh kita masukkan di sini. 345 juta. Oke. Nah, di sini kita buat SSP-nya. Terus kita tambah SSP. Di sini kita buat PPN dalam negeri, setor membangun sendiri. Untuk tanggalnya 15/11/2019. TPN-nya kita buat nilainya sebesar 34.500.000. Juta 15 juta 30/11/2019. Oke, di sini 15 juta. No. Oke, udah. Setelah itu di sini kita buat, kita simpan. Setelah kita simpan, kita masuk ke SPT, kita buka SPT, lalu kita buat file. Nah, di sini kita tinggal pilih mau di mana disimpan. Nah, karena di sini saya menggunakan udah ada filenya, sehingga bisa langsung dimasukin. Nah, oke, CSP SPT berhasil dibuat, kurang lebihnya. Dan jangan lupa nanti di sini ada juga untuk menu cetakan. Nah, di sini ada faktur, pajak keluaran. Nah, di sini ada. Ini kita bisa cetak di sini. Kita contohin satu, buat PDF, kita buat di file yang tadi juga. Nah, di sini kita bikin. Nah, ini berhasil dicetak. Oke, cetak PDF selesai. Cetak PDF selesai. Setelah itu kita untuk SPT ini sudah selesai. Ini untuk file CSV-nya dan ini untuk PDF-nya. Dan terima kasih yang sudah telah menonton. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.